KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Sentra industri tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur selama bertahun-tahun menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar. Padahal pada 2019, organisasi non-profit International Pollutants Elimination Network merilis temuan tahu dan ayam di Tropodo tercemar plastik. Para perajin tahu kesulitan beralih ke energi ramah lingkungan. Jurnalis KBR Reski Novianto berbincang dengan pemilik pabrik tahu, karyawan, warga hingga pegiat lingkungan tentang dilema dan realita yang dihadapi. Asap hitam pekat menyembur dari puluhan cerobong asap setinggi belasan meter di sentra industri tahu Desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini adalah pemandangan saban hari, mulai jam 8 pagi sampai 4 sore. Di pabrik tahu milik Gufron, para pekerja bolak-balik memasukkan bahan bakar dari sampah plastik ke dalam tungku, memastikan nyala api cukup untuk memasak kedelai jadi tahu. Gufron sudah memanfaatkan sampah plastik impor sebagai bahan bakar sejak memulai bisnisnya 8 tahun lalu. Memang dari awal semua itu pakai plastik. Karena apa? Kayu sulit. Atas ramai semua pakai kayu. Ternyata kayu itu tutup pabriknya. Jadi pakai plastik lagi. Pria Parubaya ini sempat beralih ke kayu bakar setelah heboh temuan telur dan ayam di Desa Tropodo tercemar plastik. Namun tak berapa lama, ia kembali menggunakan sampah plastik karena harganya lebih murah dan mudah didapat. Kalau permasak, kalau pakai kayu minimal 5.000. Lah kalau plastik 3.000. Itu jauh. CC 2.000 itu jauh. Sekali masak mana 100 ya CC 200.000 satu hari. Makanya pakai plastik lagi. Apalagi bahan bakar alternatif yang ditawarkan pemerintah daerah seperti biogas, pemanas listrik hingga ketel uap terlampau mahal. Waktu rame-rame itu banyak menawari seperti itu loh, pemanas listrik itu. Tapi ternyata ya nggak ada yang maju. Masih mahal kan ya sekali. Sudah dipertimbangkan itu sampai 75 juta satu orang. Nggak apa-apa, yang penting kan lingkungan aman. Tapi ternyata tidak bisa. Satu mobil pickup berisi 300 sampai 400 kg sampah plastik cukup untuk bahan bakar selama 3 hari. Harganya hanya Rp300.000. Suyono, karyawan Gufron, sudah 30 tahunan bekerja di pabrik tahu. Warga asli Desa Tropodo ini mengaku tak pernah mengalami gangguan kesehatan, meski sering terpapar asap pembakaran plastik. Enggak, biasa ya. Sudah kebiasaan. Sini industri tahu zaman Belanda sudah. Dulu kan cuma kawah, sekarang ketel kan bisa produksi banyak. Hal sebaliknya dirasakan Nayah, warga Tropodo yang tinggal tak jauh dari sentra industri tahu. Rumahnya dikelilingi 4 cerobong asap. Oh nggih, asape mriki. Mrene econg iki ya nek Gufron sae nggih. Kayune niku bakar. Nek sing iringane niku wau. Kayune niku sampah. Nayah dan keluarga kerap mengalami gangguan pernapasan. Nggih serik niki, gorokan niki serak. Nggih, serak. Batuk nggih mboten saged. Natu riyake mboten saged, Mas. Perempuan 60 tahun ini bersama warga lain sudah berulang kali memprotes penggunaan bahan bakar dari sampah plastik. Namun, hasilnya nihil. Nek liyane niku masih diprotes mboten mempan. Ngeyel ati nggih kula niku delokaken kaya napa lek ngolokaken. Nggih, ngomel niku sering niku, nggih. Wong RT-ne mawon ngomeli mboten direken kali niki ya. Nggih, ngatku bis blas. Selain asap, abu hasil pembakaran sampah plastik juga berbahaya. Kata peneliti organisasi lingkungan Ekoton, Eka Clara Budiarti. Pada 2019 silam,
International Pollutant Elimination Network, IPEN, menemukan telur ayam di Tropodo tercemar racun dioksin dari sisa limbah plastik. Ekoton adalah salah satu anggota IPEN. Ketika ayam itu makan di pekarangan, nah ini yang menjadi potensi tinggi gitu ya. Nah, karena albumin kan turun di pekarangan si sentra tahu tadi, dan kemudian ketika ayam itu mencari makanan, otomatis mereka juga akan keikut kan ke organ pencernaannya mereka. Clara membeberkan bahaya dioksin dalam telur ayam. Waktu itu kita cek cukup mencengangkan juga gitu, karena si telur ini mengandung dioksin. Tadi yang sudah dipaparkan tadi ada sekitar 70 kali lipat, atau kandungannya itu lebih dari 3,5 TEQ gram per lemak di dalam satu butir telur itu tadi gitu. Yang mana ini adalah melebihi batas baku mutu dari FSA atau Otoritas Keamanan Pangan. 4 tahun sejak temuan itu, belum ada perubahan signifikan di Tropodo. Pabrik tahu tak bisa jadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Pemerintah pun mesti turun tangan. Dari pemerintah itu memang belum ada tindak lanjut lagi gitu ya. Padahal potensi-potensi di sana itu lebih banyak gitu ya. Ada peternak gitu kan. Mungkin bisa memanfaatkan peternak itu untuk bisa bikin biogas gitu kan, untuk bisa mengalihkan alternatif bahan bakunya si ini tadi plastik kan bisa jadi dari biogas itu kan. Tapi ya kenyataannya masih belum ada pendampingan dan realisasi untuk membantu mensubsidi itu. Pengrajin tahu seperti Gufron siap meninggalkan sampah plastik jika ada alternatif energi lain. Syaratnya ramah lingkungan dan ramah di kantong. Asli nih ngoten, asli nih. Tapi nggak ada, hanya tawar-tawaran untuk mawon. Andai kata ada, siapa sih mboten seneng lingkungan ini bersih, kabeh ya seneng. Demikian Saga KBR, saya Reski Novianto. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.